Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkyanto, NIM 18.00001110 dari kelas praktikum individual A4. Dalam video proses konseling ini menceritakan tentang konseli yang bernama Amir. Konseli ini mengalami masalah dalam membagi waktu belajar dikarenakan kecanduan bermain game online yang mengakibatkan nilainya menjadi turun dan tidak baik. Berikut adalah videonya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja, Pak. Oh, syukur alhamdulillah. Bagaimana kabar keluarganya hari ini? Alhamdulillah baik juga, Pak. Oh iya, ada apa ya, Pak, panggil saya kemari? Bapak ingin berbincang-bincang sama Mas Amir. Mas Amir santai saja, tidak usah takut ya. Saya kira ada apa-apa, Pak. Begini Mas Amir, waktu minggu pertama itu kelas Mas Amir diberikan tugas oleh guru, betul? Ya, hasilnya bagaimana ya, Pak? Ya hasilnya belum bisa Bapak kasih tahu kepada Mas Amir. Nah, Bapak ingin tanya pada Mas Amir, pada saat mengerjakan tugas itu, apakah Mas Amir ini sungguh-sungguh mengerjakannya? Iya, Pak, sungguh-sungguh. Di luar tugas-tugas tersebut, apakah Mas Amir ini ada masalah atau kendala dalam belajar Mas Amir? Kalau ada, coba Mas Amir ceritakan sama Bapak. Iya, Pak, saya ingin cerita tentang masalah belajar saya. Saya kurang pandai mengatur waktu, dan kalau belajar rasanya malas. Oh, Mas Amir ini malas untuk belajar ya? Kenapa bisa begitu, Mas? Iya, Pak, kalau di rumah saya disuruh orang tua belajar, saya bilangnya nanti. Sampai akhirnya saya lupa dan tidak belajar, Pak. Berarti bisa dikatakan waktu belajar Mas Amir ini kurang ya? Dan waktu belajar yang penuh itu di sekolah saja, begitu? Iya, seperti itulah, Pak. Karena saya bermain game online dan juga kakak saya sering ngajak untuk bermain, Pak. Akhirnya saya ketagihan main game. Oh, Mas Amir ini bermain game online ya? Emangnya bermain game apa, Mas? PUBG, Pak. Memang kakaknya Mas Amir itu umur berapa? 21 tahun, Pak. Oh, ini berarti kakaknya ya? Yang gak bener ini. Oh ya, Mas Amir mengatakan tadi kalau Mas Amir itu susah untuk membagi waktu belajarnya. Nah, kalau Bapak boleh tahu, berapa jam Mas Amir biasanya bermain game online ini? Biasanya tiap pulang sekolah langsung main, Pak. Dan itu pun setiap hari, Pak. Begitu terus. Oh, berarti mulai mainnya game online itu sesudah pulang sekolah. Dan hampir setiap hari seperti itu ya, Mas? Iya, Pak, kalau di rumah pengennya ngajak main terus. Oh iya, kakaknya itu kalau mau ngajak main game online itu biasanya jam berapa? Sepulang dia kuliah, Pak. Biasanya malam juga, Pak. Kakaknya Mas Amir ini kuliahnya jurusan apa? Di hukum, Pak. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu, orang tua kerja apa ya, Mas? Swasta, Pak. Swasta itu dalam bidang apa ya, Mas? Kalau ibu di sekretaris, Pak. Sedangkan bapak kerjanya di kantor-kantor gitu. Memangnya kalau biasanya tuh orang tua pulang jam berapa? Pulang kerjanya jam berapa? Sore, Pak. Mas Amir mengatakan bahwa orang tua Mas Amir pulang kerjanya sore. Nah, itu. Apakah orang tua Mas Amir tidak memarahi kakaknya Mas Amir karena mengajak bermain game online terus, Mas? Sudah, Pak, tapi masih aja kakak saya ngajak main game terus. Oh, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke masalah awal. Yang
Mas Amir mengatakan tadi kalau Mas Amir itu susah mengatur waktunya. Nah itu gimana Mas? Ya sebenarnya sih yang jadi masalah utamanya saya malu pak. Malu kenapa ya Mas? Waktu kenaikan kelas kemarin saya berada di ranking paling rendah pak. Coba Mas Amir ceritakan lebih lanjut lagi. Iya pak, waktu kenaikan ke kelas 3 saya mendapat ranking 10 terbawah. Dari jumlah mahasiswa 34, urutan saya di nomor 24 pak. Hampir paling akhir peringkatnya pak. Kok bisa begitu ya Mas Amir? Iya pak, mungkin saya kurang memahami pelajaran karena game kali ya pak. Padahal dulu pak, saya sering ikut ranking 10 besar. Ya saya juga sering masuk ranking 3 besar pak. Wah itu bisa membuktikan ke saya kalau Mas Amir ini pinter. Ya saya juga sering memperhatikan Mas Amir di kelas. Mas Amir ini orangnya aktif dan juga punya rasa ingin tahu yang tinggi. Benar begitu Mas? Ya enggak sih pak, biasa-biasa aja lah. Tapi kalau Bapak masuk ke kelas Mas Amir nih, Mas Amir itu selalu aktif dalam bertanya. Ya itu jadi modal untuk Mas Amir menjadi aktif. Karena Mas Amir kalau tidak mengerti dalam pelajaran tersebut, maka Mas Amir ini selalu bertanya. Nah itu bagus Mas. Iya pak, saya ngerti. Apakah ada faktor lain yang membuat Mas Amir ini susah untuk belajar selain yang Mas Amir ceritakan tadi? Oh ya, kalau boleh Bapak tahu, Mas Amir ini tidak suka dengan pelajaran apa ya? Iya pak, saya paling tidak bisa pelajaran bahasa Inggris. Ya wajar sih ya, karena kita kan bukan asli orang Inggris ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita mengetahui ragam bahasa-bahasa lain. Begitu Mas. Iya pak, apalagi bahasa Inggris itu kan ikut diujikan di ujian nasional nanti. Makanya saya takut pak. Nah, Mas Amir tadi mengatakan kalau Mas Amir ini takut nilai bahasa Inggrisnya jelek. Sejauh ini apa yang Mas Amir lakukan untuk mengurangi ketakutan atau memperbaiki nilai-nilai bahasa Inggris Mas Amir supaya jadi bagus? Ya mengikuti les di sekolah. Dan terus saya juga ikut les bahasa Inggris di luar pak. Tapi saya jarang berangkat les. Karena biasanya males pak. Karena sering bermain game juga. Mas Amir ini sudah bagus ya, sudah ikut les di sekolah dan juga sudah ikut les di luar juga. Tapi Mas Amir ini kurang memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh orang tua Mas Amir. Benar begitu? Iya pak, orang tua saya sudah mendaftarkan saya mengikuti les bahasa Inggris. Tetapi saya aja pak yang males-malesan. Ya gimana lagi, kadang pulang sekolah pengennya langsung main game pak. Memangnya jadwal les Mas Amir ini kapan? Apakah setiap hari? Tidak pak, paling 1 minggu 4 kali pak lesnya. Dan lesnya juga pulangnya sekitar jam 4. Nah itu kan juga lesnya nggak setiap hari kan Mas. 1 minggu itu dihitung 4 kali pertemuan. Kalau misalnya kamu pulang dari sekolah ya dikatakan jam setengah 2 lah. Masih ada waktu untuk istirahat di rumah dan bermain sebentar Mas. Ya Mas ya. Iya sih pak, ya mungkin saya orangnya yang emang males pak. Mas Amir mengatakan bahwa orang tua Mas Amir ini mendaftarkan Mas Amir di les-les di luar itu. Iya. Nah, apakah orang tua Mas Amir ini tidak mengetahui kalau Mas Amir ini sering tidak masuk? Iya tahu pak. Lah, lalu bagaimana sikapnya orang tua kamu setelah mengetahui kamu itu tidak masuk? Iya bapak ibu saya selalu ngingetin kalau misalnya ada jam les pak. Kalau mereka tahu saya nggak berangkat, saya dimarahin pak, ditegur. Orang tua kamu menegur kamu.
Terus apa yang kamu lakukan setelah kamu ditegur seperti itu? Ya kadang cuma saya dengerin aja teguran dari orang tua saya pak. Habis itu besoknya saya berangkat kok pak. Ya, baguslah kalau dirimu sudah menyadari perbuatanmu itu. Iya pak. Ya, saya anggap tuntas ya pertemuan untuk hari ini. Jadi kita akan melakukan pertemuan yang berikutnya untuk menindaklanjuti masalah ini. Kapan waktunya silakan Mas Amir tentukan. Kapan Mas Amir mau ketemu lagi dengan saya? Ya Mas? Kalau minggu depan gimana pak? Di hari yang sama sebelum pulang sekolah juga ya pak. Itu juga jam kosong pak. Minggu depan ya? Oke. Oke, saya tunggu Mas Amir di minggu depan ya. Jadi Bapak ini ingin mengetahui kegiatan Mas Amir dari bangun tidur terus ke mau tidur lagi. Jadi Mas Amir ini ngapain aja? Jadi Mas Amir ini membuat jadwal seperti itu ya. Jadi apa aja kegiatan Mas Amir ini? Kegiatannya Mas Amir ini apa aja? Jadi Mas Amir buat jadwal ya. Jadi saya harus menulis jadwal kegiatan saya pak. Dari bangun tidur dan mau tidur ya pak. Iya, seperti itu. Sanggup kan? Insya Allah pak. Ya, baiklah kalau begitu. Selamat belajar di rumah ya, Nak. Ingat, jangan lupa tugasnya ya. Ngapain itu? Buat jadwal. Jangan lupa itu. Iya pak, terima kasih. Ya sudah ya pak, saya mau pulang dulu. Oh iya Mas Amir ya, hati-hati di jalan ya. Salam buat keluarga di rumah. Iya pak, sekali lagi terima kasih ya pak. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam warahmatullahi